Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Falzardiani dengan NIM 220 693. Di sini saya akan mempresentasikan negara Prancis. Semboyan negara Prancis yaitu Liberté, Égalité, Fraternité, yaitu kebebasan, keadilan, persaudaraan. Lagu kebangsaan negara Prancis yaitu La Marseillaise. Lokasi dan batas wilayah di negara Prancis. Lokasinya itu terletak di wilayah metropolitan. Prancis terletak di Eropa Barat, sementara wilayah seberang lautnya terdapat di benua lain. Batas wilayah negara Prancis di bagian utara itu ada Belgia dan Luxembourg, dan di bagian timur ada Jerman, Swiss, dan Italia. Di bagian selatan ada Spanyol dan pegunungan Pyrenees. Untuk di bagian barat yaitu ada di Samudra Atlantik, dan di wilayah seberang laut itu berbatasan dengan Brasil dan Suriname melalui Guyana Prancis, serta Saint Martin melalui Saint Martin. Bentuk pemerintahan di negara Prancis tersendiri yaitu semi-presidensial republik konstitusional. Presidennya itu ada di Emmanuel Macron sejak Mei 2017. Perdana Menterinya yaitu Gabriel Attal, dan legislatif ya. Parlemen terdiri dari Senat dan Majelis Nasional. Perekonomian di negara Prancis yaitu PDB KKB Prancis pada tahun 2022 adalah US dollar 3,667 triliun, menjadikannya salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Agama dan kebudayaan dan kehidupan di negara Prancis yaitu agamanya, kondisi pemeluk agama di Prancis didominasi oleh umat Kristiani yaitu sebesar 51,1% pada 2016. Selain itu, ada juga sebanyak 39,6% orang yang tidak memeluk agama dan 5,6% orang Islam. Mata uang di negara Prancis yaitu euro, France, ya euro dan juga France. Terus zona waktu di negara Prancis yaitu CET, UTC plus 1, musim panasnya itu di UCT plus 2. Sistem pendidikan di negara Prancis secara umum, sistem pendidikan di negara Prancis dijalankan secara terpusat. Kementerian yang bertanggung jawab atas pendidikan adalah Ministry of National Education, dipimpin oleh seorang menteri yang dibantu oleh deputi. Desentralisasi pendidikan ini mengatur jenjang pendidikan dalam 3 tahap. Ada tingkat pendidikan dasar, semua anak di Prancis diwajibkan mengikuti pendidikan sampai usia 16 tahun. Seperti di banyak negara lainnya, pendidikan di Prancis dimulai dari jenjang taman kanak-kanak ataupun disebut TK sebagai prasekolah. TK ini dibagi menjadi 3 tingkatan: kecil, sedang, dan juga besar. Pada tahap ini, anak-anak diperkenalkan dengan kehidupan sosial dalam kelompok. Diajarkan keterampilan dasar serta mulai mengenal huruf dan angka. Pendidikan dasar di negara Prancis dimulai pada usia 6 tahun dan berlangsung selama 5 tahun, yang terdiri dari kelas persiapan atau yang disebut dengan CPI, kelas dasar pertama CE1, dasar kedua CE2, menengah pertama CM1, dan menengah kedua CM2. Tujuan utama dari pendidikan dasar ini adalah untuk membekali anak-anak dengan kemampuan berinteraksi dalam bermasyarakat, serta mengembangkannya keterampilan membaca dan berhitung. Pendidikan ini juga mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. Kurikulum di negara Prancis yaitu diatur secara ketat oleh pemerintahan pusat dan disusun untuk memastikan kesetaraan pendidikan di seluruh negeri. Berikut adalah beberapa elemen penting di kurikulum pendidikan di negara Prancis. Yang pertama, struktur sistem pendidikannya. Pendidikan prasekolah atau disebut école maternelle diberikan kepada anak usia 3 sampai 6 tahun. Meski tidak wajib, sebagian besar anak di Prancis mengikuti pendidikan ini, yang berfokus utamanya yaitu mengembangkan keterampilan sosial, bahasa, dan motorik. Kemudian sekolah dasar École Elementary untuk anak usia 6 tahun hingga 11 tahun dengan durasi 5 tahun. CP, CE1, CE2, CM1, CM2.
Kurikulumnya mencakup dasar-dasar seperti membaca, menulis, matematika, dan pengetahuan umum. Kemudian ada sekolah menengah pertama, college. Untuk anak usia 11 tahun hingga 15 tahun, pendidikan di college berlangsung selama 4 tahun. 6 IME, 5M, 4M, 3M. Dan mencakup mata pelajaran seperti bahasa asing, sejarah, geografi, ilmu pengetahuan, matematika, serta pendidikan moral dan kewarganegaraan. Kemudian ada sekolah menengah atas atau disebut LICE untuk siswa berusia 15 tahun hingga 18 tahun dengan pilihan jalur akademik, teknologi, atau kejuruan di akhir masa pendidikan di LICE. Siswa harus mengikuti ujian Baccalaureate atau BSc sebagai syarat untuk masuk ke perguruan tinggi. Kemudian ada kurikulum nasional. Di negara Prancis, kurikulum nasional disusun oleh Kementerian Pendidikan dan berlaku di seluruh negeri. Reformasi kurikulum yang signifikan dilakukan pada tahun 2016 yang meliputi beberapa hal, yaitu pembelajaran interdisipliner dan pemikiran kritis. Yang dimaksudnya itu adalah pembelajaran yang menghubungkan berbagai mata pelajaran gunanya untuk mengembangkan kemampuan dan berpikir kritis dan juga menganalisis. Kemudian ada penerapan pengetahuan. Maksudnya itu fokus pada penerapan praktis dari apa yang dipelajarinya. Untuk apa? Mendorong siswa untuk menghubungkan pengetahuan mereka dengan situasi yang nyata. Kemudian ada eksplorasi minat dan bakat. Kurikulum memberikan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi minat dan bakat pribadi mereka. Dan juga bisa banget untuk membantu mendorong pembelajaran yang lebih mandiri. Kemudian ada fokus pada bahasa dan matematika. Bahasa Prancis dan matematika merupakan dua mata pelajaran utama di negara Prancis. Pengajaran bahasa Prancis meliputi literatur dan tata bahasa, sementara matematika menekankan pengembangan keterampilan, logika, dan pemecahan masalah. Pengajaran bahasa asing juga sangat-sangat penting, dengan bahasa Inggris diajarkan mulai dari sekolah dasar. Kemudian ada evaluasi dan ujian. Di bagian sini, sistem evaluasi di Prancis mencakup evaluasi kualitatif dan kuantitatif. Pada akhir setiap jenjang pendidikan, terdapat ujian resmi seperti Diploma National du Brevet, ujian yang dimana ujian yang diambil di akhir sekolah menengah pertama atau college. Kemudian ada Baccalaureate atau BLC, yang dimana ujian di akhir sekolah menengah atas LICE yang mencakup mata pelajaran sesuai jalur pilihan siswa, seperti sains, sosial, atau sastra. BLC merupakan syarat masuk ke perguruan tinggi. Kelebihan dan kekurangan sistem pendidikan di negara Prancis, yang pertama itu ada kualitas pendidikan tinggi. Pendidikan di Prancis diakui dunia karena kualitasnya yang sangat unggul. Kurikulum dirancang untuk mengasah kemampuan berpikir kritis, menganalisis, serta kreativitas siswa. Yang kedua, biaya kuliah yang sangat-sangat terjangkau. Dibandingkan dengan banyak negara Eropa lainnya, biaya kuliah di Universitas Negeri Prancis relatif lebih rendah. Selain itu, terdapat berbagai beasiswa yang memudahkan pendanaan bagi mahasiswa internasional. Yang ketiga, akses pendidikan gratis. Pemerintah Prancis menjamin pendidikan gratis mulai dari taman kanak-kanak sehingga sampai dengan universitas. Semua siswa terlepas dari latar belakang ekonomi dapat menikmati pendidikan berkualitas tanpa biaya. Kemudian ada kemudahan akses ke perpustakaan dan museum. Mahasiswa di Prancis mendapatkan banyak fasilitas seperti akses gratis ke perpustakaan dan museum. Ini memperluas kesempatan belajar dan mengembangkan intelektual secara signifikan. Yang kelima ada struktur pendidikan yang terintegrasi, yang dimana sistem pendidikan di Prancis terdiri dari jenjang yang terstruktur dengan baik, mulai dari pendidikan dasar ataupun yang disebut dengan école maternelle hingga SD, terus menengah pertama yaitu kayak disebut college, terus kemudian menengah atas disebut LICE, hingga pendidikan tinggi yaitu enseignement superior, yang memungkinkan siswa untuk berkembang secara bertahap dan berkelanjutan. Yang keenam ada pengembangan karakter. Selain aspek akademik, pendidikan di Prancis juga sangat berfokus pada pembentukan karakter siswa. Kurikulumnya mendorong siswa untuk berpikir kritis, menganalisis, dan bereaksi, sekaligus menemukan rasa persatuan dan nilai-nilai moral.
Kekurangan sistem pendidikan di Prancis yaitu pertama sarana dan prasarana yang tidak merata. Meskipun pendidikan di Prancis itu memiliki kualitas yang tinggi, terdapat masalah terkait sarana dan prasarana yang tidak merata. Banyak sekolah terutama yang berada di daerah terpencil atau pedesaan mengalami kerusakan pada bangunannya. Yang kedua, kurikulum yang perlu perbaikan. Yang dimana kurikulum pendidikan di Prancis masih memerlukan pengembangan lebih lanjut untuk mencapai efektivitas dan kualitas yang optimal. Hal ini dapat berdampak negatif pada kualitas pendidikan di beberapa wilayah. Kemudian ada keterbatasan biaya untuk pendidikan swasta. Walaupun biaya kuliah di universitas negeri cukup terjangkau, biaya untuk sekolah swasta atau program pendidikan khusus seringkali lebih tinggi dan tidak semua masyarakat memiliki akses terhadapnya. Kemudian ada persentase anggaran untuk pendidikan. Pemerintah Prancis menginvestasikan 23% dari pendapatan negara untuk sektor pendidikan. Anggaran ini mencakup pendidikan gratis dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah SMA. Menegaskan komitmen pemerintah dalam menyediakan akses pendidikan yang setara untuk seluruh warga negara. Selanjutnya di sini ada rincian anggaran pendidikan di negara Prancis. Pendidikan dasar dan menengah, semua anak berhak mendapatkan pendidikan gratis dari TK hingga SMA yang merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintahan untuk menjamin pendidikan berkualitas. Pertama, gaji guru. Gaji guru di Prancis tergolong tinggi, berkisar antara 50 sampai 60 juta per bulannya, yang mencerminkan penghargaan terhadap peran penting mereka dalam sistem pendidikan. Dengan alokasi anggaran yang besar ini, Prancis berupaya meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan bagi seluruh masyarakat. Kemudian ada perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum di Prancis telah dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga agar sistem pendidikan tetap relevan dan berkualitas. Berikut ada beberapa perubahan penting dalam kurikulum di negara Prancis. Yang pertama, reformasi kurikulum 2016. Kurikulum yang menyeluruh. Sejak September 2016, kurikulum nasional Prancis telah direformasi secara mendalam. Perubahan ini tidak hanya mencakup isi pengajaran ataupun silabus yang ada, tetapi juga melibatkan struktur sekolah itu sendiri dengan penekanan pada pendekatan interdisipliner terhadap materi dan juga perorganisasian kelas. Kemudian ada pendekatan interdisipliner, yaitu integrasi mata pelajaran. Kurikulum Prancis kini lebih mengedepankan pendekatan interdisipliner yang berarti bahwa mata pelajaran tidak diajarkan secara terpisah, melainkan digabungkan untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang topik tertentu. Yang ketiga, ada pengadaan guru berkualitas, seleksi guru yang ketat. Pemerintah Prancis menerapkan proses seleksi yang ketat untuk calon guru, bertujuannya untuk memastikan bahwa mereka yang mengajar memiliki kualitas tinggi dan mampu memberikan pendidikan yang baik. Kemudian ada penekanan pada pemikiran, kritis dan analisis. Pendidikan yang mengembangkan karakter. Kurikulum di Prancis juga fokus pada pengembangan pemikiran kritis dan analitis siswa, agar mereka dapat berpikir secara mandiri dan siap menghadapi tantangan di masa depannya. Kemudian ada investasi besar dalam pendidikan. Anggaran pendidikan yang signifikan, pemerintah Prancis mengalokasikan sekitar 23% dari pendapatan negara yang sektor pendidikan yang menunjukkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberi akses yang setara kepada semua warga. Dengan langkah-langkah tersebut, perubahan kurikulum di Prancis bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan sistem pendidikan tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Kemudian ada gaji guru. Gaji guru di Prancis bisa mencapai antara 50 hingga 60 juta per bulan, yang setara dengan sekitar 25 euro, sama dengan 30 juta untuk gaji terendah. Selain itu, gaji ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas tambahan seperti tempat tinggal, kendaraan, kebutuhan sehari-hari, asuransi kesehatan, dan tunjangan pensiun. Semuanya dibayar oleh pemerintah. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Saya mohon maaf bila banyak kesalahan dan juga penyampaian kata yang kurang jelas. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.